Konsep dan generalisasi IPS. Berikut videonya. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan fakta, konsep, dan generalisasi dalam IPS. Fakta, konsep, dan generalisasi merupakan suatu hal yang saling berkaitan, di mana fakta adalah salah satu kajian penting dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Fakta merupakan awal dari terbentuknya suatu konsep. Dari beberapa konsep yang berkaitan dapat dibentuk suatu generalisasi. Ketiganya fakta. Konsep dan generalisasi semuanya sama-sama bahan kajian dalam pembelajaran IPS. Untuk selengkapnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Nindya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar atau terjadi. Fakta adalah semua hal yang telah terjadi dapat dilihat, diraba, dinikmati, dirasa, dan terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Fakta merupakan suatu bukti dari terjadinya sesuatu. Fakta akan disebut fakta sosial jika terjadinya berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dari suatu fakta dapat melahirkan suatu teori baru. Fakta dapat memperkuat ataupun memperlemah teori yang sudah ada. Baiklah, untuk lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman-teman kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam IPS. Konsep adalah abstrak dari suatu ide yang digambarkan dalam suatu kata atau simbol. Konsep memberikan makna pada beberapa fakta yang saling berkaitan. Konsep merupakan suatu hal yang telah label, namun konsep sifatnya dinamis, dapat dirubah sesuai dengan konsep dari masing-masing disiplin ilmu dan IPS. Misalnya dalam suatu konsep keluarga, di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang generalisasi dalam ilmu IPS. Generalisasi dalam ilmu IPS atau ilmu sejarah tidak untuk dihafalkan, namun untuk dipahami dan diterapkan pada situasi yang baru. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan kemampuan siswa dengan memperkenalkan pemikiran sejarah sesuai dengan tingkat berpikir siswa, sehingga diharapkan nantinya siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sejarah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fakta, konsep, dan generalisasi dalam pelajaran IPS. Contohnya, fakta. Jumlah penduduk Indonesia berjumlah 273 juta jiwa. Itulah fakta dalam pembelajaran IPS. Lalu kedua, contoh konsep IPS ini meliputi kayak bidang ilmu dalam IPS. Contohnya bidang sosiologi. Bidang sosiologi itu bertujuan dalam hubungan antara manusia dan kehidupan berkelompok. Lalu ada antropologi budaya, yaitu tentang aspek-aspek tentang kebudayaan. Lalu ada juga psikologi sosial, yaitu tentang perilaku jiwa sebagai anggota masyarakat. Lalu yang terakhir adalah ilmu hukum, yaitu ilmu tentang yang menjelaskan tentang aspek norma, peraturan, dan hukum. Lalu untuk generalisasi itu contohnya seperti gini. Angka kelahiran akan menurun jika pendidikan sejalan dengan perkembangan informasi teknologi. Kedua, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan teknologi,
sering mengakibatkan peningkatan produktivitas dan perubahan dalam barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, kalau dalam adanya perkembangan teknologi, maka kita tidak perlu membutuhkan terlalu banyak sumber daya manusia karena sudah tergantikan sama mesin. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang fakta, konsep, dan generalisasi dari kelompok kami. Kami akhiri